Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Hyper Auto Concept, channel seputar mobil-mobil bekas, mobil niaga. Bersama saya Dina Jordina dan Kopir. Kadang-kadang nggak pakai mikir. Betul. Salam dua pintu. Dan untuk hari ini kita ada unit Carry 10. Ini unit yang dinanti-nantikan para subscriber. Jadi banyak request tentang mobil Carry 10 khususnya yang pickup seperti ini. Kebetulan kita ada unitnya hari ini dan sekalian kita untuk cek surat-suratnya tahunnya 2002, 1000 cc, pastinya warnanya asli hitam. Kemudian ini untuk pajaknya tanggal 22 bulan 9 2023 ya, habis plat itu tahun depan. Tadi ini pajaknya on, berarti habis masa plat itu 2026. Nah, ini pajak aktif. Untuk kirnya ada, tapi kirnya masih off, ini belum diaktifkan, jadi nanti perlu diurus untuk kirnya. Yang jelas surat-surat untuk STNK dan kir ada, sekalian BPKB juga kita sudah disediakan. Nih BPKB-nya ada ready. Gambaran kondisi dari mobil ini keseluruhan siap jalan, siap pakai. Tapi kan kita perlu tahu, kita cek unitnya lebih detail, satu persatu per bagian, kurang lebih seperti itu. Yang pasti ini mobil sudah dicat lagi, catnya hitam mengkilap. Nah, ini untuk bagian depan masih cukup tipis, jadi walaupun sudah naik dempul tapi dempulnya tergolong masih dempul tipis. Mobil ini dia masih tegap, masih jejek, istilahnya seperti itu. Mobil pickup itu kan rawan di sasis tengah. Biasanya kalau mobil-mobil seperti ini sasis tengahnya dia udah keropos, udah kena, dia biasanya kalau nggak nengkluk ya nengak kayak gini lah. Jadi rata-rata mobil seperti ini kalau sasisnya udah kena, dia udah reot gitu. Dari tongkrongan aja dia udah reot, udah kelihatan. Terus kemudian di bagian bumper juga masih mulus karena ini cat baru sebetulnya. Untuk lampu-lampu juga masih berfungsi secara baik, grillnya juga masih kenceng, nggak patah ya. Lampu senja, lampu riting semuanya berfungsi secara normal. Kemudian untuk bagian talang-talang seperti ini, nah talangnya masih cukupan rapi walaupun ya udah cat ulang dan ada sedikit dempul di area sini, tapi ini masih tergolong rapi. Bagian atapnya masih ngaleng, masih bagus. Nah, kalau untuk yang sebelah kiri mobil, nah coba kameramen kesini untuk bagian pintu sama kondisinya, karena ini keseluruhan untuk kabin ini udah dicat 2 kali, jadi udah naik dempul walaupun nggak terlalu tebel, jadi masih cukup rapi untuk mobil ini. Dari nat-nat juga masih lempeng, masih ketemu, kurang lebih seperti itu. Baknya ini masih ngaleng, jadi baknya masih ngaleng, masih lempeng, masih bagus. Nah, kalau untuk bak ini oke, masih sip ya. Kalau secara ban ini banyak pakai ban GT ya, pakai gajah tunggal. Jadi ini ban muatan sebenarnya. Kalau mau lebih enak, mau lebih empuk, pakai yang semi. Ini ring 13. Pakai velgnya masih velg kaleng, kondisinya seperti ini. Sama kayak belakang juga gajah tunggal. Nah, ini ban muatan seperti ini. Kalau mau lebih enak itu pakai yang ban semi. Nah, cuman lebih enak lagi, lebih ganteng lagi, velgnya ganti. Cuman semuanya tergantung budget, tergantung kebutuhan juga. Nah, kalau untuk mobil ini antiknya dari mobil ini tahun 2002. Secara sasis ini masih utuh dari depan sampai belakang. Nah, kamera bisa diperlihatkan dari depan sampai belakang kondisinya seperti ini. Nah, sampai belakang ini masih utuh dan rapi. Kalau untuk sasis ini yang tadi agak meletuk-meletuk itu dari pelingkut, jadi sasisnya udah di pelingkut biar nggak gampang terkena korosi. Terus untuk Carry 10 ini dia kan baknya ini beda yang sama yang biasa. Jadi memang ada yang tipe yang flat deck seperti ini, jadi decknya rata, nggak pakai pelentong, alias dia deck yang tinggi, baknya yang tinggi bukan yang rendah gitu. Kalau yang kalau kalian 10 ada pelentongnya ya? Iya ada, cuman yang seperti ini juga ada. Jadi ya tergantung orang sukanya yang mana. Ada yang bak di bawah, ada yang bak di atas seperti ini. Nah, ini bisa dicek sekalian untuk kondisi lantai. Nah, lantainya juga kondisinya masih bagus, masih rapi, nggak ada bekas dempulan di area deck seperti ini. Biasanya kalau dia sudah bergelombang di dempul, ada sih yang seperti ini di dempul atau udah keropos, udah bolong gitu. Cuman ini kondisinya masih bagus untuk lantai baknya. Terus kemudian pintu belakangnya juga ngaleng kayak yang sebelah kiri. Sampai ke belakang ini pintunya ngaleng sampai ke bagian kanan. Lampu-lampu berfungsi secara normal, kemudian lampunya juga masih bagus.
Oke, terus kemudian nah ini jadi kelihatan untuk tangkinya ini dia agak kelihatan karena dia baknya kan naik ke atas gitu. Kalau yang dia baknya ke bawah, tangkinya ketutup sama plat ini gitu. Cuman itu aja. Kalau untuk bagian belakang, untuk bagian sebelah kanan kondisinya sama kayak yang kiri, sama ini bagus, masih ngaleng, masih nat-natnya masih ketemu. Nah, untuk kondisi ban belakang sebelah kanan seperti ini kondisinya. Nah, ban serepnya ada, ban serepnya kondisinya seperti ini. Sekalian untuk sasis lur, sasis dicek juga untuk bagian kanan. Nah, itu untuk sasis bagian kanan kondisinya seperti itu ya. Anda bisa kasih kesimpulan karena untuk sasis untuk unit pickup sendiri kan dia utama ya kalau menurut saya, karena rata-rata namanya mobil pickup kan untuk muatan. Jadi sasis perlu diperhatikan sama bak. Nah, area pungnya masih ngaleng, masih rapi, ori seperti ini kondisinya. Tuh ya. Dan untuk bagian pelipit seperti ini sama, ini kayak talangnya kondisinya rapi, cuman udah sedikit naik dempul memang untuk area talang dan pelipit seperti ini. Untuk pintu sebelah kanan dan kiri kondisinya sama, bagian depan juga sama karena mobil ini catnya sudah baru, untuk kabinnya catnya baru. Kondisi ban sebelah kanan depan sama, ini pakai gajah tunggal. Nah, ini gajah tunggal dia masih tebel, masih dalam. Kondisinya seperti ini. Nah, kita sekarang masuk ke bagian interior sebelum kita ke mesin. Sekarang kita ke area kabin. Nah, sebelum ke kabin, untuk door trim seperti ini kondisinya. Door trimnya malah ini baru, kayaknya ini dibelikan baru. Sama yang kiri kondisinya sama ya lur, kayak gitu. Oh, iya. Nah, ini masih bersih, masih segar, door trim baru lah intinya. Untuk kanan kiri mobil ini door trimnya masih bagus. Kalau untuk joknya masih seperti ini lur. Nah, untuk joknya dia dibalut seperti ini warna abu-abu, jadi mirip kayak aslinya, warnanya seperti ini abu-abu. Untuk bagian dalam ini kondisinya masih ngaleng, bagian punggung ya, dari dalam bagian punggungnya kondisi masih ngaleng. Plafonnya seperti ini, dia ditambahkan pakai vinil. Nah, terus rapi, ya? Rapi, kondisinya rapi, nggak pada turun lah intinya gitu. Terus kalau untuk dashboardnya seperti ini nih kondisinya. Dashboard sebenarnya ini daerah sini ada kisi-kisi AC harusnya gitu. Walaupun mobil ini nggak pakai AC, ini ada kisi-kisi AC sebelah sini gitu. Cuman ini kisi-kisi AC-nya bolong, sama yang daerah sini juga bolong, nggak ada, kosong. Untuk laci penyimpanan kecil ada di sini, masih berfungsi. Laci besarnya juga masih berfungsi secara bagus. Kemudian ada tombol panel-panel pengaturan AC, tapi mobil ini nggak pakai AC. AC-nya kan di atas itu. Nah, ini pakai double blower akhirnya gitu kan, diganti sekarang pakainya double blower. Seperti ini ya, angin ceripit-ceripit. Untuk panel-panel di bagian speedometer, panel bensinnya ini masih berfungsi secara bagus, kemudian temperaturnya juga masih berfungsi secara normal. Untuk persnelengnya ini kondisinya masih bagus, nggak ada suara drag masih aman. Kemudian dari lantai-lantai kondisinya seperti ini lur. Nah, kalau lantai-lantai ini kelihatan dari bagian sebelah sini. Kalau yang namanya mobil bekas insiden, biasanya sileran bagian sini dia udah hilang. Nah, untuk dari depan kan tadi udah naik dempul. Cuman kita buktikan kalau mobil ini bekas insiden apa bukan. Biasanya kalau dari depan ada dempulan, dari arah sini ada perbaikan, nah itu berarti dia pernah ditubruk. Tapi untuk carry 10 yang ini dia masih aman. Lantai-lantai juga aman. Sekarang kita cek untuk sealer pintu lur. Nah, untuk pintu-pintu sebelah kanan ini sealernya dari sini dia udah ada cat ulang, dia udah masuk cat ulang, jadi sealernya udah hilang, tapi aman istilahnya untuk mobil ini bukan bekas insiden. Dari selebor ini juga aman. Nah, dicek juga untuk bagian selebor ini memang udah naik dempul area sini juga, tapi ini masih dalam kondisi aman, tidak bekas dari insiden. Kalau untuk yang kanan coba kita cek juga. Nah, untuk sileran pintu yang seperti ini, yang jelas pintu-pintu untuk kiri dan kanan sudah dicat ulang. Jadi untuk silerannya seperti ini dia udah ikut kena dempul, sampai ke bagian selebor juga ikut kena dempul kayak yang sebelah kiri. Sebelah ini enggak, jadi kurang kelihatan orisinil untuk bagian sini. Nah, ini kita buka untuk bagian mesinnya. Kalau mesin secara secara penglihatan kasat mata masih bersih ya, kondisinya seperti ini masih bersih, kinclong, nggak ada rembesan oli, nggak ada tetesan oli. Nah, terus untuk daerah-daerah seperti ini rawan rawan kropos daerah sini. Ini untuk namanya mobil carry rata-rata daerah sini, sama kalau orang bilang pangkon ya, sininya ini masih bagus, jadi nggak kropos. Sasis juga kelihatan dari sini lur. Nah, paling tidak area sini juga nggak ada kropos untuk sasis. Nah, sebelah sana nanti kita coba cek. Yang pasti kita cek untuk mesinnya dulu, kita cek olinya itu. Nah,
Olinya kondisinya masih cukup bagus, jadi apa namanya, nggak terlalu hitam ya. Sekalipun hitam saya rasa nggak masalah, karena yang namanya mesin mobil biasanya kalau hitam banget pekat itu berarti ya udah harus ganti oli. Terus kalau misalnya dia masih kuning kemasan, berarti dia olinya memang masih baru. Yang terpenting dari yang kita cek olinya itu adalah olinya jangan sampai warnanya putih susu atau coklat susu. Itu tanda-tandanya oli mesin sudah tercampur sama air radiator ya, karena mobil itu mungkin sejarahnya pernah overheat. Kalau udah seperti itu udah fatal dan harus turun mesin. Nah, kalau untuk daerah sini, daerah pangkon ini memang agak kurang rapi untuk pengerjaan. Daerah sini ada bagian selebor ini atau pangkon ini kurang rapi, daerah sini sama sini. Harusnya ini untuk daerah sini ini nggak usah tebel-tebel, jadi kelihatan masih orisinilnya gitu. Paling seperti itu. Sekarang coba cek untuk yang sebelah kanan. Nah, tadi yang bagian mesin sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Nah, di sini ada alternator, ada apa namanya itu bagian bawah. Ah, ya alternator itu dinamo pengisian. Ada bagian karter. Nah, itu ruang karter yang rawan netes juga olinya, tapi untuk ini mobilnya masih bersih, masih nggak ada oli netes, nggak ada rembesan. Daerah sini juga, ini kan sasis bagian tengah termasuknya ya. Ini masih kondisinya masih bagus, masih rapi, nggak ada bekas garapan, dan sasisnya masih aman, orisinil. Daerah sini juga rawan, ini di bagian rotak sebelah sini bawahnya itu rawan rawan keropos, karena sering banget daerah sini ini kemasukan kotoran tapi nggak dibersihkan gitu, jadi lumayan rawan. Sekarang coba kita nyalakan mesinnya. Nah, kita coba di stasioner dulu. Nah, kalau stasioner seperti ini nggak ada suara-suara yang ya, nggak suara-suara yang aneh atau suara metal. Coba kita gas ya, kita di nah ini saya suka kalau yang namanya carry 10, carry 1000 ya. Kalau digas emang kayak tenaganya ngisi banget gitu loh, walaupun 1000 cc tapi enak. Nah ya, gas-gasannya enak, nggak pakai ngepos gitu. Terus coba cek ke bagian ini lur, apa knalpot, coba ada ngebul nggak? Coba gas. Gas ya. Lagi. Ya, aman. Aman ya. Masih keluar air bahkan ya. Ya. Nah, kalau masih keluar air tandanya ini mobil pembakarannya masih sempurna. Intinya kalau dari mesin dicek, dari oli mesin itu nggak ada warna kayak coklat susu, rembesan-rembesan bagian mesin juga nggak ada, oli nggak netes, kemudian dari knalpot nggak ngebul. Itu tanda-tanda dari mesin dari mobil ini masih bagus. Mungkin itu aja ya hari ini yang kita review mengenai kondisi dari mobil ini. Anda bisa WhatsApp aja, nomor di deskripsi. Nanti Anda ngobrol sama Mas Fuad seputar dari mobil ini, apa aja yang mungkin hari ini saya terlewat dalam saya nge-review gitu. Jadi karena waktunya terbatas, nggak bisa panjang-panjang. Dan akhirul kata, mohon maaf atas segala kesalahan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.